dan selamat siang. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya juala sehingga kita bisa sempat hadir di tempat ini dalam rangka memenuhi undangan kami untuk mensosialisasikan budaya positif demi kemajuan sekolah kita yang kita cintai ini. Salawat dan salam marilah senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita dari alam kebodohan menuju alam terang benderang yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Pengawas atas dukungannya selama ini, kemudian kepada Bapak Kepala Sekolah yang dengan besar hati memberikan kami dukungan, baik itu semangat, fasilitas, dan segala sesuatu yang kami butuhkan sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 yang berasal dari instansi SD Negeri Pembina Poli-Poli. Yang terhormat Ibu Pengawas SD Kecamatan Baulan, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan calon guru penggerak Angkatan 7 dari SD Negeri Pembina Poli-Poli, yang saya hormati rekan calon guru penggerak Angkatan 5 dari SD Negeri Pembina Poli-Poli, dan teristimewa kepada Bapak Ibu guru, rekan guru, rekan tenaga pendidik yang sampai saat ini masih semangat untuk menyimak materi yang kami dapatkan pada program guru penggerak. Baik Bapak Ibu, izinkan kami Guru Hamdani Sarjana Pendidikan, Guru Jasmani Sarjana Pendidikan, Guru Asriwati Sarjana Pendidikan, dan saya sendiri Surtikanti Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 7 SD Negeri Pembina Poli-Poli, untuk menyampaikan sosialisasi budaya positif yang kami dapatkan pada program guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Poli-Poli. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Baik Bapak Ibu, sebelum saya masuk pada materi budaya positif, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan sebenarnya apa sih tujuan pendidikan menurut Bapak pendidikan kita. Jadi ini Bapak Ki Hajar Dewantara. Ada yang mungkin dari Bapak Ibu sudah tahu apa tujuan pendidikan kita? Ya, jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, kita pernah mendengar ada pepatah, katanya anak-anak itu adalah ibarat kertas kosong, kertas putih polos yang nantinya dari guru atau dari orang dewasa yang akan membentuk kertas tersebut, apakah akan diberi warna hitam, hijau, biru, merah, dan lain sebagainya. Tetapi menurut Ki Hajar Dewantara tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu, murid-murid kita itu sudah punya bakatnya masing-masing, sudah punya kemampuannya masing-masing. Kita tinggal menuntun, selaku guru kita tinggal menuntun, mengarahkan. Ki Hajar Dewantara ini mengibaratkan, jadi peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun, kemudian biji tanamannya itu sebagai murid dan ladangnya itu sebagai sekolah itu sebagai ladang semainya. Jadi di sini Bapak Ibu, anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan
dan ditanam oleh Pak Tani, dalam hal ini adalah guru atau Pak tukang kebun, di lahan yang telah disediakan. Jadi lahan yang dimaksud di sini adalah sekolah Bapak Ibu. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, tetap dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Bapak Ibu, Ki Ageng Dewantara mengibaratkan seperti ini. Anak-anak yang walaupun tidak berkualitas tetapi disekolahkan atau ditempatkan pada ladang. Jadi ladang ini adalah sekolah. Disekolahkan di sekolah yang berkualitas, seperti saya membanggakan sekolah kita, seperti sekolah kita, dan mendapat perhatian dan perawatan dari Bapak Ibu guru yang berkualitas. Walaupun anak tersebut bukan berasal dari anak yang berkualitas, dia akan tumbuh secara optimal dengan adanya campur tangan dan perawatan dari Bapak Ibu guru seperti itu. Begitupun juga sebaliknya, walaupun anak didik kita mempunyai, jadi dimasukkan ke sekolah kita dengan kualitas yang baik, tetapi dari kita Bapak Ibu guru tidak merawatnya, tidak menuntunnya ke arah yang lebih baik, anak tersebut bisa jadi akan tumbuh tetapi tumbuh dengan tidak optimal. Seperti itu Bapak Ibu. Ada budaya positif. Budaya positif adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi selama ini sebenarnya yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah, selama ini kita membuat aturan si anak tidak boleh begini atau siswa tidak boleh begini, siswa harus begini. Dengan adanya implementasi kurikulum Merdeka itu tidak dibenarkan lagi. Jadi kita membuat, nanti insya Allah akan disampaikan oleh rekan kami tentang keyakinan kelas, itu disepakati bersama seluruh komponen yang ada di kelas, seperti itu. Jadi budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Ini terbentuk karena apa Bapak Ibu? Mereka sendiri yang membuat kesepakatan tersebut, bukan dari gurunya, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Kemudian budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif yang dikembangkan di sekolah harus disepakati bersama. Ini yang saya sampaikan tadi dan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah di awal, harus disepakati bersama dan dijalankan dalam waktu yang lama agar tumbuh nilai-nilai karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep inti budaya positif Bapak Ibu ada 8: perubahan paradigma belajar, nilai-nilai kebajikan, disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi yang insya Allah akan secara estafet akan kami sampaikan berempat. Baik Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mendengar atau sudah mengetahui apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Begini Bapak Ibu, pada saat sebelum adanya implementasi kurikulum Merdeka, pada saat itu pembelajaran itu lebih berfokus kepada guru. Dalam artian guru memberikan ceramah ini dan itu. Tetapi pada saat sekarang dengan adanya paradigma baru, maka pembelajaran itu harus berpusat pada siswa. Dalam artian kita hanya sebagai fasilitator, kita hanya sebagai, jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu yaitu pembelajaran dengan berpusat pada siswa. Jadi guru hanya sebagai fasilitator, guru hanya menuntun bahwa anak ini harus seperti ini. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar tentang profil pelajar Pancasila. Sudah Bapak Ibu?
Ya, profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi di dalamnya. Yang pertama, beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalau ini sudah tercermin di kegiatan kita setiap minggunya. Yang pertama mungkin tanpa kita sadari bahwa itu yang dimaksud dengan budaya positif. Misalnya pada saat memasuki gerbang sekolah, anak-anak dibiasakan dan sudah membudaya memberikan salam dan jabat tangan. Kemudian pada saat pembukaan pembelajaran, pada saat membuka dan menutup pembelajaran itu dengan membaca doa. Kemudian pada setiap hari Sabtu setiap minggunya kita mengadakan branding keagamaan seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan budaya positif. Sebenarnya kalau untuk SDN Pembinaan Toli-Toli, budaya positif itu sangat-sangat banyak yang sudah membudaya, bukan hanya tumbuh tetapi sudah membudaya. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Artinya di sini kita mempunyai beragam suku bangsa, tetapi beragam suku, tetapi beragam agama, tetapi kita bisa saling berdampingan bersama-sama. Kemudian bergotong royong. Bergotong royong yang dimaksud di sini Bapak Ibu bukan hanya bergotong royong, misalnya kita sama-sama kerja bakti, tidak seperti itu. Tetapi bergotong royong ini berkolaborasi. Misalnya sebenarnya kami juga dituntut untuk mengadakan komunitas praktisi. Komunitas praktisi ini nantinya akan membahas mengenai kesulitan-kesulitan yang ada di dalam kelas. Kita kumpul seperti ini dan kita bahas bersama. Itu salah satu dari makna bergotong royong untuk guru. Seperti itu. Kemudian mandiri, kalau mandiri ini saya tidak perlu jelaskan, kita sudah tahu bersama. Bernalar kritis dan kreatif. Itu dimensi 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya Bapak Ibu, nilai kebajikan universal. Jadi kalau dari ini tadi disentil oleh Ibu pengawas kita. Jadi sekolah adalah institusi moral yang dirancang untuk membentuk karakter warganya. Jadi di sekolah itu Bapak Ibu bukan hanya karakter siswa yang harus kita utamakan. Jadi bagaimana siswa itu akan berkarakter baik? Mohon maaf Bapak Ibu, kami bukan menggurui. Ini sebenarnya untuk kami pribadi. Bagaimana murid-murid itu bisa mencontoh hal-hal yang baik. Maka itu karakter juga perlu dibentuk oleh kita sebagai guru. Jadi semua stakeholder, semua warga sekolah. Kemudian ini seringkali terjadi, baik kita sebagai guru dilema dengan anak-anak maupun Bapak Kepala Sekolah sebagai pemimpin terhadap guru dan siswa. Dalam mengambil suatu keputusan, seringkali kita bersinggungan dengan prinsip-prinsip etika seperti yang disinggung oleh Ibu tadi. Budaya tabe-tabe kita sudah mulai menipis Bapak Ibu, seperti yang dicontohkan oleh Ibu pada sambutannya tadi. Etika di sini tidak berkaitan dengan preferensi pribadi seseorang, namun merupakan sesuatu yang berlaku secara universal yang disepakati dan disetujui bersama, lepas dari latar belakang sosial, bahasa, suku bangsa maupun agama seseorang. Lanjut Bapak Ibu, nilai kebajikan universal. Ini pengertian yang sesungguhnya. Sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Baik, ada beberapa contoh nilai kebajikan yang berlaku pada suatu institusi atau organisasi yang sudah disepakati bersama dan harus dijalankan secara bersama-sama. Ini menurut profil pelajar Pancasila, seperti tadi yang saya sampaikan, 6 dimensi tadi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya ini institusi atau organisasi IBO, Primary Years Program, ini semacam institusi lembaga pendidikan juga. Dia menyepakati bahwa nilai kebajikan mereka yaitu, selanjutnya ini institusi atau organisasi IBO, Primary Years Program, ini semacam institusi lembaga pendidikan juga. Dia menyepakati bahwa nilai kebajikan mereka yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri,
menghargai, antusias, dan seterusnya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah keterampilan hidup atau life skill. Yang disepakati adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Jadi kalau melihat kita saja mengikut pada profil pelajar Pancasila sesuai dengan tujuan pendidikan pada implementasi kurikulum Merdeka, alhamdulillah untuk SDN Pembina itu sudah memenuhi dari semua dimensi itu. Tinggal kita akan kembangkan lagi, pertahankan, dan akan kita tingkatkan lagi seperti itu Bapak Ibu. Dari saya mengenai perubahan paradigma belajar dan nilai-nilai kebajikan itu cukup sekian. Selanjutnya mengenai konsep inti budaya positif selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Hamda. Atas perhatian Bapak Ibu, insya Allah kita bersama-sama sekali lagi berkolaborasi, saling bekerja sama untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita SDN Pembina Toli-Toli yang tercinta ini. Demikian dari saya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya atau kami sempat menyita waktu Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan kami, yaitu sosialisasi budaya positif. Di sini saya sebagai CGP Angkatan 7, kami mempunyai tugas yang akan kami sosialisasikan untuk perubahan yang ada di sekolah kita. Jadi sebelumnya itu Bapak Ibu, saya mohon maaf jika ada kata-kata atau bahasa atau apapun yang saya utarakan. Marilah sama-sama kita berkolaborasi. Siapa tahu ada pemahaman dari Bapak Ibu yang belum sempat atau belum pernah saya dengar, atau saya punya pendapat yang belum sempat Bapak Ibu dengar. Jadi dalam hal ini marilah sama-sama kita berkolaborasi. Ya, demi mempersingkat waktu Bapak Ibu, saya akan melanjutkan materi dari teman saya Ibu Surti. Ya, kita lanjut Bapak Ibu ya. Di sini saya akan mensosialisasikan adalah disiplin positif dan keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu, tentu kita ketahui bersama bahwa syukur alhamdulillah kita di SDN Pembina ini untuk menerapkan disiplin positif sudah lama dan sudah diterapkan di lingkungan SDN Pembina. Adapun budaya positif tersebut Bapak Ibu, salah satunya yang saya angkat ini Bapak Ibu adalah ini posisi siswa masuk di pintu gerbang. Ini positif yang sudah diterapkan di sekolah kita, yaitu memberi salam dan menyalami guru. Kemudian melakukan upacara bendera setiap hari Senin dilaksanakan. Kemudian sebelum masuk kelas, saya angkat di sini biasanya saya lakukan di lapangan. Sebelum praktik saya sering melakukan pemeriksaan kuku, rambut itu. Kemudian sebelumnya itu saya proses pembelajaran mengadakan berdoa bersama. Terus budaya positif yang sering kita lakukan di setiap hari Sabtu Bapak Ibu adalah sholat duha atau briefing. Ini yang sering kita lakukan. Itu pun salah satunya ini di antara semua ini banyak yang sering kita lakukan atau anak-anak kita lakukan di lingkungan kita di SDN Pembina. Ya Bapak Ibu, makna kata disiplin, ketika mendengar kata disiplin,
apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Kira-kira apa itu kata disiplin Bapak Ibu? Iya. Ya, kemudian apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Apa itu disiplin tadi? Ya, kita lanjut Bapak Ibu ya. Ya, dari materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Surti tadi bahwa kita di sini untuk pembelajaran Merdeka Belajar Bapak Ibu, kita mengacu pada Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Maksudnya di sini Bapak Ibu, disiplin itu berawal dari diri kita sendiri. Kita terapkan dulu disiplin kita, baru kita bisa menerapkan kepada orang lain. Itu Bapak Ibu. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Maksudnya di sini suasana merdeka Bapak itu di suasana yang nyaman. Itu kita bawa di suasana yang nyaman. Ya, kemudian pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Itu Bapak Ibu. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri dari diri yang memiliki motivasi internal yang sudah dijelaskan oleh Ibu Surti sebelumnya tadi. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Ya, adapun definisi kata merdeka di sini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, merdeka iku jarwanya noramung lepasing pangre nging ungkap kuat kusa ama diri priyangga. Maksudnya di sini Bapak Ibu, arti dari merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah itu, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri yang akan bisa jadi contoh buat orang lain. Ya, kemudian Bapak Ibu, tujuan pendidik di sini adalah kita sebagai pendidik bukan hanya sebagai semata-mata untuk mendidik, tetapi seperti yang disampaikan oleh Ibu Surti tadi, kita mampu menuntun agar bisa menjadi sebagai pendidik yang bisa siswa atau murid bisa banggakan kita menuju ke profil Pancasila. Di sini menurut teori kontrol William Glasser sebagai psikiater atau pendidik, bahwa pendidikan di sekolah itu guru sebagai ilustrasi mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tuh. Ya, Bapak Ibu, lanjut ya kita ke budaya positif. Ya, selanjutnya itu keyakinan di kelas. Bapak Ibu, di keyakinan di kelas ini Bapak Ibu, yang awalnya itu kita hanya memihak pada satu sisi, yaitu keputusan diri kita sendiri atau keputusan guru sendiri, tidak melibatkan. Ya, kemudian di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat.
Itu Bapak Ibu. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri dari diri yang memiliki motivasi internal yang sudah dijelaskan oleh Ibu Surti sebelumnya tadi. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Ya, adapun definisi kata merdeka di sini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, merdeka iku jarwanya noramu lepasing pangre ning uka kuat kusa ama diri priyangga. Maksudnya di sini Bapak Ibu, arti dari merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah itu, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri yang akan bisa jadi contoh buat orang lain. Ya, kemudian Bapak Ibu, tujuan pendidik di sini adalah kita sebagai pendidik bukan hanya sebagai semata-mata untuk mendidik, tetapi seperti yang disampaikan oleh Bu Surti tadi, kita mampu menuntun agar bisa menjadi sebagai pendidik yang bisa siswa atau murid bisa banggakan kita menuju ke profil Pancasila. Di sini menurut teori kontrol William Glasser sebagai psikater atau pendidik, bahwa pendidikan di sekolah itu guru sebagai ilustrasi mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Budaya positif. Ya, selanjutnya itu keyakinan di kelas. Bapak Ibu, di keyakinan di kelas ini Bapak Ibu, yang awalnya itu kita hanya memihak pada satu sisi, yaitu keputusan diri kita sendiri atau keputusan guru sendiri, tidak melibatkan kesepakatan antar murid dengan murid yang lain, diimbangi dengan kesepakatan bersama di dalam kelas. Ya Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini maksudnya di sini Bapak Ibu, sering kita selama ini kita hanya melaksanakan peraturan, bukan kesepakatan di dalam kelas berdasarkan kesepakatan bersama antara siswa maupun guru. Itu. Ini Bapak Ibu, keyakinan kelas dan tujuannya. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah, seperti profil yang saya tampilkan tadi Bapak Ibu. Kemudian tujuannya adalah pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Ada 6 poin tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Surti tadi Bapak Ibu. 6 poin tadi. Kemudian, apa tujuan membuat kesepakatan kelas? Ini, kesepakatan kelas adalah yang efektif dapat membantu pembentukan praktik baik dan budaya disiplin positif di kelas. Maksudnya Bapak Ibu, kesepakatan di sini adalah jika siswa melakukan kesalahan yang dibuat yang sudah disepakati bersama antara teman dengan guru, ada sanksinya. Mereka sendiri yang lakukan tanpa kita yang menyuruh, tanpa kita yang memerintah. Mereka sendiri lakukan itu tanpa mereka sadari, oh saya sudah melakukan kesalahan ini yang sudah disepakati bersama. Kan? Apa tujuan membuat kesepakatan kelas? Ini, kesepakatan kelas adalah yang efektif dapat membantu pembentukan praktik baik dan budaya disiplin positif di kelas. Maksudnya Bapak Ibu, kesepakatan di sini adalah jika siswa melakukan kesalahan yang dibuat yang sudah disepakati bersama antara teman dengan guru, ada sanksinya. Mereka sendiri yang lakukan tanpa kita yang menyuruh,
tanpa kita yang memerintah, mereka sendiri lakukan itu tanpa mereka sadari, oh saya sudah melakukan kesalahan ini yang sudah disepakati bersama. Ya, lanjut Bapak Ibu, ini cara membuat kesepakatan kelas. Mudah-mudahan di akhir materi ini sama-sama kita Bapak Ibu berkolaborasi, kita buat untuk di semester awal ini bukan lagi peraturan kelas, tetapi keyakinan kelas. Itu kesepakatan bersama antara siswa dan guru. Ini Bapak Ibu, yang pertama adalah guru mengajak murid-murid memikirkan dengan hati-hati tentang keinginannya mengenai kelas impian. Umpamanya Bapak Ibu, satu, umpama Adli membuat di kertas, tidak boleh makan di dalam kelas itu. Kemudian yang lain-lain lagi, tidak boleh menyontek, tidak boleh bermain di kelas pada saat belajar itu. Yang kedua, guru meminta murid di kelas untuk menulis apa saja aturan yang diperlu. Itu Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang ketiga, guru meminta murid menempelkan hasil pemikirannya di papan tulis. Jadi hasil apa yang siswa semua tulis di kertas Bapak Ibu, kita kita berikan kesempatan kepada siswa untuk menempel atau memberikan kesempatan untuk mengapresiasikan keinginan mereka. Kemudian keempat, guru mengajak murid berdiskusi membahas impian-impian kelasnya yang sudah ditulis untuk menemukan kesamaan mereka miliki. Itu Bapak Ibu, kita diskusi ulang apa saja yang siswa utarakan, yang sudah dia paparkan di depan, yang sudah ditempel di papan atau di mading. Kita bacakan, kemudian sudah disetujui dan ditandatangani kesepakatan tersebut sebagai tanda persetujuan. Maksudnya di sini Bapak Ibu, keyakinan kelas itu bahwa jika siswa itu melakukan kesalahan, dia bisa mengintrospeksi diri sendiri tanpa orang lain yang mengkritik atau memperintah. Itu Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan materi atau isi dari paparan saya hari ini Bapak Ibu bisa kita terapkan di semester ini untuk penerapan di kelas. Bukan lagi aturan atau tata tertib, tetapi kita ubah menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan antara siswa dan guru. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat Bapak Ibu. Itulah paparan dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya paparan yang untuk Ibu Asrawati saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu guru ya yang sudah sempat hadir di kegiatan sosialisasi budaya positif ya. Ya, ini merupakan tugas asli nyata kami ya, kami berempat dalam sebagai calon guru penggerak angkatan 7 ya. Ya, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan apa yang sudah materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Jasmani tadi. Ya, saya langsung saja tentang kebutuhan dasar manusia ya. Ya, dalam melaksanakan budaya positif, ya baik siswa maupun kita sebagai seorang guru, kita membutuhkan yang namanya tadi kebutuhan dasar manusia. Jadi kita memiliki kebutuhan dasar manusia yang melatar belakangi tingkah laku kita ya dalam kegiatan sehari-hari.
apa saja yang menjadi kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia. Sebentar kita akan pelajari ya. Ya. Nah, di sini ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Kita juga percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, ya, kebutuhan dasar mereka. Jadi di balik perilaku manusia ya, atau di balik perilaku seseorang itu ada tujuannya ya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Itu dari Dr. William Glasser. Ketika kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif. Nah, misalnya, ya, dia akan merasa bosan, sedih, kecewa, bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, ya, atau nilai-nilai yang melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi, namun mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya, ya. Kemudian yang berikut, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, itu kebutuhan untuk bertahan hidup atau biasa disebut dengan survival. Ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima atau biasa disebut dengan love and belonging. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Kebutuhan yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan kebutuhan akan penguasaan atau biasa disebut dengan power. Jadi ada 5 kebutuhan dasar menurut Dr. William Glasser. Ya, yang pertama, kebutuhan akan bertahan hidup atau biasa disebut dengan survival. Ya, apa itu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup? Ya, jadi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup ini adalah kebutuhan fisiologis, ya, fisiologis. Misalnya seperti kebutuhan akan kesehatan, ya, kebutuhan akan makan, minum, ya, kebutuhan akan tempat tinggal, ya, atau biasa kita sebut dengan pangan, sandang, dan papan, ya, sandang, pangan, dan papan. Jadi ini merupakan kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, selanjutnya kebutuhan akan kasih sayang dan perasaan diterima oleh orang lain, ya, atau kelompok. Ya, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan teman kelompok di mana mereka tergabung, ya. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga di kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Ya, kadang ya kalau di kelas itu ada siswa yang suka cari-cari perhatian, ya, suka cari perhatian dari guru. Ya, sebenarnya ya apa yang dilakukan siswa tadi itu merupakan kebutuhan si siswa tadi butuh yang namanya butuh kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau biasa disebut dengan freedom. Ya, murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau. Ya, ini jadi kita harus memberikan kebebasan kepada murid, ya, membiarkan mereka melakukan hal-hal yang mereka inginkan, ya. Tapi kebebasan yang mereka lakukan bukan berarti
semua kebebasan itu bisa dilakukan ya. Ya, jadi ada ini ya kebebasan. Yang pertama itu kesempatan untuk membuat pilihan. Jadi murid diberikan kebebasan untuk membuat pilihan. Yang kedua, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada mereka untuk mencoba hal-hal baru. Ya, jadi murid itu jangan terlalu diatur oleh aturan-aturan sekolah ya. Biarkan mereka bebas ya, biarkan mereka merdeka. Ya, tapi merdeka tadi dalam arti adalah ini ya. Ya, berikan kesempatan mereka untuk membuat pilihan. Ya. Kemudian yang berikut, kebutuhan akan kesenangan atau biasa disebut dengan fun. William Glasser menghubungkan kebutuhan kesenangan dengan belajar. Jangan menyepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk memasukkan kegiatan yang menyenangkan di dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan rasa kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka akan konsentrasi dengan hal-hal yang mereka senangi. Jadi murid-murid juga butuh kesenangan ya, butuh kesenangan. Ya. Kemudian yang kelima, kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil dan diakui pencapaiannya dan keterampilannya. Didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh yang memiliki rasa harga diri. Ya, murid sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Motivasi perilaku manusia. Apa saja yang menjadi motivasi perilaku manusia? Ya, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, untuk motivasi perilaku manusia itu terdiri atas dua ya. Ada yang namanya motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu motivasi yang berasal dari luar ya. Sementara motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam. Ya, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, untuk yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Jadi siswa itu melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ya, karena dia takut dihukum, jadi dia melakukan yang namanya disiplin tadi. Ya, ini masuk motivasi ekstrinsik. Ya, jadi dia melakukan disiplin karena dia takut dihukum. Ya, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, siswa tadi melakukan disiplin diri karena ingin memperoleh penghargaan atau ingin memperoleh imbalan, makanya dia melakukan yang namanya disiplin. Ya, ini juga termasuk motivasi ekstrinsik. Ya, kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk yang ketiga ini datang dari diri sendiri ya, datang dari diri sendiri. Jadi dia melakukan disiplin karena dia menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dia punya, ya. Jadi dia melakukan disiplin karena dia ingin menghargai dirinya sendiri, bukan karena takut akan dihukum atau berdisiplin untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan, tidak ya. Jadi dia melakukan disiplin
untuk menghargai dirinya sendiri, kasih perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri si anak masih berasal dari eksternal atau dari luar ya. Ya, kemudian sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa. Ya, agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ya. Sebaliknya, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih ya, agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, misalnya dia membuat kelasnya menjadi kotor, jadi berikan hukuman yang sesuai ya. Jangan anak-anak dijewer atau ditampar ya. Jadi anak-anak itu ketika dia kelasnya kotor, dia membuat kotor ya kelasnya, berikan hukuman yang sesuai. Suruh dia membersihkan, suruh dia menyapu ya. Jangan diberi hukuman yang tidak sesuai. Ya itu ya. Jadi sebuah disiplin harus lahir dari dalam diri siswa, bukan karena ia terpengaruh dari peraturan yang dibuat sekolah, tetapi dia sadar dan menghargai nilai-nilai yang ada pada dirinya. Ya, barangkali apa yang sudah saya paparkan tadi dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian ya. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya materi yang akan disampaikan oleh Bapak Hamdani. Ya, materi terakhir ya. Ya, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Hamdani Ahmad, SPD Angkatan ke-7, CGP Angkatan ke-7. Ini materi saya, budaya positif. Sebelum saya mulai, kakak semangat dulu, karena saya dari belakang sudah loyo semua. Iya. Skripsi saya sangat singkat, pakai rumus saja, 4 rumus. Benar, salah, salah, benar. Jadi apa yang saya katakan, saya perintahkan, ikuti rumus. Rumusnya benar, benar, salah. Oke, berdiri. Iya, kalau misalnya berdiri berarti benar, berdiri. Iya. Oke, saya ulangi lagi, coba dulu. Iya. Rumus salah, salah, benar. Diucapkan salah, salah, benar. Iya, berdiri. Apa dulu? Kan lawannya dong. Berdiri. Berdiri. Duduk. Duduk. Oke, masih beberapa orang yang konsentrasi ya. Oke, itu Bapak Ibu yang harus dilakukan sebelum memulai pembelajaran. Karena masih ada mengantuk. Tepuk tangan dulu. Iya. Restitusi materi saya ini. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Maksudnya itu anak selalu salah-salah di kelas, nakal di kelas. Tapi setelah kita laksanakan restitusi mereka sadar dan bisa kembali ke kelompoknya. Apa yang harus dilakukan? Nah, yang sifat guru. Ini ada beberapa sifat guru yang ada dalam kelas. 1, penghukum. 2, pembuat merasa bersalah. 3, teman, pemantau dan manajer. Yang penghukum rata-rata kita ini penghukum. Saya juga dulu begitu. Sebelum saya ini guru penggerak selalu penghukum anak-anak. Itu kan, usaha 10 kali. Tidak boleh itu. Tidak boleh ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Teman, pemantau, ini semua yang kita bahas. Pertama, menurut teori Dr. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Jadi fisik itu, dia disuruh tadi itu, coba pesan kau, lari lapangan kau berapa kali, 10 kali, tidak boleh itu. Kalau secara verbal, kita tidak bisa menyakiti hanya dengan fisik, tapi kata-kata kita. Kau ini berasa sekali. Orang tua itu begitu, tidak boleh. Hukuman verbal, kalimat juga tidak boleh seperti itu. Nah, itu kata-katanya. Patuhi aturan saya ya, atau awas. Kamu selalu suka salah. Selalu, pasti selalu terakhir selesai. Biasanya ada anak bekerja selesai terakhir. Kau terakhir terus selesai. Nah, guru selalu itu. Guru seperti ini
berhasil. Ya itu menghukum. Suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot. Kalau berkali kali kau mata melotot, ada banyak yang melakukan. Terlambat lagi, pasti terlambat. Kalau terlambat, kapan kita dapat tepat waktu? Nah ini, tanyakan kepada diri kita, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu? Hasilnya Bu, ini. Bukan saya berkata ya, ini ilmuwan yang berkata. Jadi kita ini tinggal betulkah itu? Nah saya mau coba, betulkah itu? Bisa seperti itu, saya coba. Kemudian murid marah, menjengkel, bersifat agresif. Bila bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut mencoret-coret bukunya. Pernah saya ketemukan itu di kelas, mencoret bukunya. Lebih buruk lagi sepulang sekolah. Pernah kita kan dicoret-coret kita punya motor, kadang ada yang bilang. Saya pernah kenalpot. Iya, saya pernah disilet. Kemudian perempuan terasa bersalah. Kalimat-kalimatnya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, ya kita salah-salahkan itu anak. Ya seperti itu. Pembuat merasa bersalah, nada suaranya memelas, halus, sedih, seolah-olah Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Jadi anak-anak itu seolah-olah kita membuat dia itu sangat bersalah. Tidak boleh, kita harus ubah itu. Jadi alhamdulillah setelah kita jadi guru penggerak seperti ini, sebentar aku bertanya, kenapa? Iya. Hasilnya apa yang terjadi? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak akan sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid di mana murid bisa melupakan amanahnya walau dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah tiba-tiba meletus marahnya bisa menyakiti diri sendiri. Biasa ada anak-anak itu kadang SMP, SMA pernah saya ketemukan dia coret-coret tangannya itu mungkin dia merasa bersalah. Seperti itu. Jadi anak-anak itu seolah-olah kita membuat dia itu sangat bersalah. Tidak boleh, kita harus ubah itu. Jadi alhamdulillah setelah kita jadi guru penggerak seperti ini, sebentar aku bertanya, kenapa? Iya. Hasilnya apa yang terjadi? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak akan sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid di mana murid bisa melupakan amanahnya walau dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah tiba-tiba meletus marahnya bisa menyakiti diri sendiri. Biasa ada anak-anak itu kadang SMP, SMA pernah saya ketemukan dia coret-coret tangannya itu mungkin dia merasa bersalah. Seperti itu ya. Silakan Bu Ibu ya. Kemudian teman. Nah, ada juga bersifat seperti teman. Nanti kita lihat mana yang paling bagus. Bahasanya seperti ini. Ayo bantulah jadi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak. Ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak itu teman. Saya pikir bapak itu teman. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi kalau menjadi teman, selalu jadi gurunya untuk menyelesaikan masalah. Padahal seharusnya dia sendiri bisa menyelesaikan itu. Karena kita selalu mengajar sebagai teman. Ternyata salah. Saya juga selama ini seanggap anak-anak itu teman. Tapi ada juga efek negatifnya seperti itu. Ini, Andi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa. Dulu di sana dulu ya. Nanti Pak Guru bantu. Kalau mau gula-gula, sampaikan gula-gula misalnya. Seperti itu. Hasilnya murid akan merasa senang. Ya. Kemudian teman. Nah, ada juga bersifat seperti teman. Nanti kita lihat mana yang paling bagus. Bahasanya seperti ini. Ayo bantulah jadi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak. Ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat
tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak itu teman, saya pikir Bapak itu teman. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi kalau menjadi teman, selalu dia cari gurunya untuk menyelesaikan masalah. Padahal seharusnya dia sendiri bisa menyelesaikan itu, karena kita selalu mengajar sebagai teman. Ternyata salah. Saya juga selama ini seanggap anak-anak itu teman, tapi ada juga efek negatifnya seperti itu. Ini, Andi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa. Dulu di sana dulu ya. Nanti Pak Guru bantu. Kalau mau gula-gula, sampaikan gula-gula misalnya, seperti itu. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini ada juga bagusnya. Senang, akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibatnya, anak tersebut akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh guru itu. Kalau guru lainnya suruh tidak mau, kayaknya Pak, karena di sini saya suruh tidak mau dia pergi. Tapi kalau gurunya cepat sekali. Yang terakhir sebagai manajer, apa tugasnya sebagai manajer? Ini posisi terakhir sebagai manajer adalah guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya. Apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini selama ini, kan tadi ada keyakinan kelas toh? Makanya di dalam kelas itu setiap wali kelas membuat keyakinan kelas. Kita ubah peraturan kelas jadi keyakinan kelas, supaya kalau anak-anak melanggar di dalam kelas, kita bisa tanya, apa yang sudah kau yakini benar dan kita harus laksanakan dalam kelas. Oh iya, kita sama-sama tidak boleh makan di dalam kelas. Laksanakan itu. Jadi anak-anak membuat sesuatu yang sudah diyakini bersama. Seperti itu. Kemudian nada suara tulus, bahasa tidak kaku, mendekati ke murid. Ya. Ya, ini kasus pertama Bu. Anak-anak terlambat datang ke sekolah. Ini contoh yang sering terjadi di kelas. Ini yang mudah-mudahan kita bisa laksanakan bersama, karena ini hal-hal yang sudah menjadi teori ilmuwan. Ya, ini butuh datang terlambat. Ini terlambat ini. Ini agama Hindu. Sudah 15 menit pembelajaran dia mau datang. Jadi anak-anak jangan dulu diwawancarai, disuruh masuk dulu dia belajar. Suruh masuk dulu. Cuma diingatkan kalau pulang ke istirahat nanti tinggal di kelas. Iya. Ini. Ya, coba beri dulu. Ibu Surti. Pertama kita harus menstabilkan identitas. Kita tanya dulu, apa yang menyebabkan? Kenapa kau? Apa yang menyebabkan dia terlambat? Apa yang menyebabkan dia terlambat? Kemudian bagian kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kira-kira kau terlambat ini benar atau tidak? Nah, boleh bilang salah. Apa yang kau langgar? Keyakinan kelas. Kan sudah dididik keyakinan kelas tidak boleh terlambat. Jadi buat saja dalam kelas itu keyakinan apa yang harus dilakukan dalam kelas. Dia bilang, oh iya, saya sudah melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa itu? Datang tepat waktu di dalam kelas. Nah, dia bilang, kemudian terakhir menanyakan keyakinan. Jadi keyakinannya berarti harus mencari solusi. Kira-kira lain kali supaya kau tidak dihukum, ya tidak terlambat lagi. Kalau jadi hukum tidak boleh dihukum. Supaya anak-anak tidak terlambat apa yang kau lakukan. Nah, ternyata di atas yang ini sepedanya rusak di jalan. Nah, coba putar. Kalau anak kita punya uang, kita bantu coba dari sini. Saya kasih uang ke sini. Sekalipun cuma adegan.
Ini anak sekolahnya kecil. Ini boleh juga dilaksanakan sama-sama itu, yang tidak tahu membaca. Ada yang sedikit? Belum. Nah, belum. Ada. Iya. Saya kasihkan dia uang untuk memperbaiki sepedanya. Itu uang nanti diambil ulang, kan cuma adiknya saja. Ibu Ratu tidak ada ketawa-ketawa, dia terbaru sendiri ketawa. Iya. Oke, saya kira cukup. Iya. Ya, untuk kasus kedua ini orang tidur, tapi paling tidak sama dengan tadi. Sudah cukup. Jadi Bapak Ibu sekalian, inti daripada materi ini, jadi kita di dalam kelas itu bertindaklah kita di antara beberapa kontrol guru. Apakah dia mau bertindak sebagai pemantau atau penghukum? Mana yang paling bagus kira-kira tadi? Yang terakhir ya, manajer. Kalau sudah menjadi manajer ini guru-guru di sini akan, alhamdulillah, kelas sekolah kita ini menjadi sekolah yang betul-betul bisa dibanggakan. Insya Allah, amin. Amin. Beri tepuk tangan dulu untuk saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf.